Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول هيا على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Kita masih diberi oleh Allah keimanan, masih diberi oleh Allah pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita diundang oleh Allah ke rumahnya untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, sekaligus mendengarkan khatib maca khutbah. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kata Rasulullah, sabda Rasul, qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Sandi dunia ini, kata Nabi, 4. Arba'ati asya'. Ambil macam sandi dunia itu. Awaluha bi'ilmil ulama. Yang pertama, kata Nabi, adalah dengan ilmu para ulama. Wasani bi'adilil umara. Yang kedua, keadilan pemerintah. Wasalis, yang ketiga, sakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Warabi', yang keempat adalah doaul fuqara, doa orang fakir. Laula ilmul ulama lahalakal jahilun. Kalau tidaklah ilmu para ulama, binasalah orang-orang bodoh. Laula sakawatul agniya, jikalau tidaklah kedermawanan orang kaya, lahalakal fuqara, lenyaplah orang-orang fakir. Laula da'atul fuqara lahalakal agniya, jikalau tidaklah doa orang fakir, berantakkan orang-orang kaya. Laula adlul umara, jikalau tidaklah dengan keadilan pemerintah, la akala ba'dun nas ba'dan kama yakulu dzibul ghanam. Sungguh terjadilah orang hisap menghisap darah, yang pintar memperbodohi orang bodoh, yang kuat menghantam yang lemah. Kama yakulu dzibul ghanam, seperti serigala memakan kambing, kata Nabi. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama ilmu para ulama. Jasa ulama itu besar kepada kita.
Kita tidak bertemu langsung dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat. Kita tidak mendengar wahyu Allah turun disampaikan kepada jamaah oleh Rasulullah. Tapi kita tahu juga mana yang haram, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang wajib, tahu kita. Itu tahu kita dari ulama. Tahu kita dari ulama. Tahu kita dengan ajaran Islam. Bahwa orang yang mematuhi ajaran Islam itu dia akan selamat dunia dan akhirat. Tahu kita, berarti kita tahu dari ulama. Kata Rasulullah, al-ulama masabihul ardh. Ulama itu menerangi bumi. Wa khulafaul anbiya, pengganti nabi. Wa warasati, dan waris aku, kata Nabi. Wa warasatul anbiya, waris para nabi. Begitu tingginya martabat ulama yang disampaikan oleh Rasulullah. Ulama itu tinggi martabatnya. Kaum muslimin, firman Allah juga mengatakan, wa ma arsalnaka illa min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus seseorang kepada engkau kecuali laki-laki yang diberi wahyu. Itu kata Allah. Kecuali illa rijalan nuhi ilaihim. Kecuali laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Batanyolah kainyo. Bertanyalah kepada orang, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak ada pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak ada pengetahuan, bertanyalah kepadanya. Berarti bertanya pada ulama tentang Islam ini. Karena dia yang punya ilmu pengetahuan tentang Islam, dia tahu tentang tafsir, dia tahu tentang hadis, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, hafal sejarah. Ulama itu fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kainyo, kata Allah. Ke ulama tu, kaum muslimin yang berbahagia. Dalam hadis tadi adalah nabi dan ulama. Al-ulama masabiul ardi. Ulama itu menerangi bumi. Wa khulafaul anbiya, pengganti nabi. Nabi itu menyampaikan ajaran Allah, itu menghadapi tantangan, menghadapi kendala, menghadapi ancaman. Tapi karena Allah yang merintah, ya ayyuhar rasul balligh, kata Allah, ya Rasul sampaikan ma unzila ilaika, apa yang kuturunkan kepada engkau sampaikan. Sampaikan. Wa illam taf'al, jika kamu tidak mengerjakan, fama balagta risalah, berarti engkau tidak menjalankan kerasulan. Begitu kata Allah. Wallahu ya'sumuka minan nas, akan kami jaga engkau dari ancaman manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, penderitaan para nabi. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh Raja Herod. Kenapa dibunuh? Karena berlainan pendapat dengan raja. Raja menghalalkan nikah dengan anak tirinya
Sedangkan Nabi Zakaria mengatakan haram. Menikahi anak tiri haram. Kata Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria dibunuh. Itu penderitaan para nabi. Kita baca lagi perjuangan Nabi Yusuf mempertahankan keimanan, digoda dan dirayu oleh Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha akan masukkan syaitan dan iblis. Dia sudah dikendalikan oleh nafsu. Dikejarnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mempertahankan keimanan, lari. Dikejar. Waktu mengejar itulah datanglah suaminya Siti Zulaikha, yaitu Kitfir Al-Aziz. Langsung dia melapor kepada suaminya, orang ini tidak baik. Orang ini adalah merusak nama kita ini. Lain nanti jadi, lain yang dilaporkan. Tapi sekarang kan orang begitu juga. Lapor ini, lapor itu, menghabiskan waktu. Lain nanti jadi, lain yang dilaporkan. Akhirnya Nabi Yusuf ditahan 9 tahun dalam penjara. Ditahan. Sesudah masuk tahanan, Nabi Yusuf jadi raja. Jadi ditahan dulu sekian tahun baru jadi raja. Bukan jadi raja dulu sudah itu masuk tahanan, bukan. Itu Nabi Yusuf. Yang ketiga Nabi Ibrahim mempertahankan, menyampaikan kalimat la ilaha illallah berhadapan dengan Raja Namrud. Dipecah segala berhala oleh Ibrahim. Raja Namrud memerintah kepada anggotanya, tangkap, bakar dia. Dibakar dengan unggun api. Tapi karena Allah yang menciptakan api, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya langit dan bumi. Makhluk di langit bertasbih kepada Allah, makhluk di bumi bertasbih kepada Allah yang menciptakan hidup dan mati. Allah yang menciptakan segala isi bumi dan isi langit. Di antaranya masuk api. Allah memerintah, ya narukuni badana salaman ala Ibrahim. Api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Itu penderitaan para nabi. Pada nabi dan rasul. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita lihat lagi para ulama. Seperti Imam Malik. Imam Malik berbeda pendapatnya dengan gubernur. Gubernur di Madinah. Apa beda pendapatnya? Kata Imam Malik, perceraian antara suami istri kalau dipaksa tidak sah. Gubernur tidak senang. Ada-ada saja fatwanya katanya. Cabut kembali. Imam Malik nak mau. Nak mau dia. Mencabut fatwa itu kembali, dia nak mau. Tidak sah katanya. Dipaksa orang untuk cerai. Dipaksa anak, dipaksa menantu. Tidak sah. Kata Imam Malik. Lalu gubernur menyuruh cabut kembali fatwamu. Imam Malik tidak mau. Akhirnya diputuskan hukum mendidera. Ngelambuilah. Dipukullah punggung Imam Malik dengan rotan. Tercabut tulang punggungnya. Dia tidak mau. Begitu penanggungan para ulama.
Kita baca lagi Imam Nawawi. Waktu dengan negeri Sam dipimpin oleh seorang raja Zahir Berbas. Raja ingin mengambil uang dari rakyat untuk mempertahankan negaranya. Dipanggillah para ulama. Sampaikan kepada ulama, termasuk Imam Nawawi, para ustaz-ustaz, para buya sekalian, untuk membela mempertahankan negara kita ini kita perlu dana. Maka kami akan memungut dana dari rakyat. Dan diminta setiap rakyat dia akan dibebankan biaya untuk mempertahankan negara, kata raja tadi. Maka selain dari Imam Nawawi mengakui, ya kami setuju, Tunggu Raja. Menunjuk Imam Nawawi, saya tak setuju. Tidak setuju. Rakyat sudah sengsara. Ingin diperas lagi, wahai raja. Saya tidak setuju, kata Imam Nawawi. Sebaiknya Tuan Raja kan sudah kaya, punya intan berlian, punya emas, dayang-dayangnya punya kekayaan yang berlimpah ruah. Itu aja ambil. Ambil itu, mempertahankan negara itu. Ya rakyatnya dipasoleh. Sengsara rakyat kok. Kata Imam Nawawi, Allah tu. Imam, kata raja, kamu tidak pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tuan Raja yang tidak pantas mengeluarkan kata-kata itu. Bukan saya yang tidak pantas. Akhirnya Imam Nawawi diusir dari daerah Damaskus, diusir dari Sam. Diusir keluar dari negeri ini. Para ulama yang lain menyesal sangat Imam Nawawi diusir. Karena itu tempat bertanya, dia punya ilmu pengetahuan. Akhirnya dijemput Imam Nawawi oleh para ulama lain, tapi dia tidak mau. Selagi raja itu memerintah, saya tidak mau. Saya tidak akan pulang, tidak akan kembali ke daerah itu. Itu penderitaan para ulama. Jadi kita tahu bahwa ulama ini adalah penyelamat umat. Perbuatannya menghapus para pelengah. Jadi ulama ini, ya, kalau ingin hancur Islam, jauhi ulama. Begitu kata orang. Kata-kata orang ingin menghancurkan Islam, jauhi ulama itu. Ragukan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu diragukan. Diajak orang meragukan Al-Quran. Diajak orang benci kepada hadis. Kalau ingin menghancurkan Islam. Kaum muslimin sidang berbahagia. Itu yang pertama. Dikata Rasulullah, dunia ini sandinya dunia itu ilmu para ulama. Yang kedua, adli umara, keadilan pemerintah. Sendinya dunia itu. Kalau pemerintah sudah adil, dunia akan tegak dengan baik. Yang ketiga, sakawatil agniya, kedermawanan orang kaya. Orang kaya banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak pitinya. Banyak pitinya. Manfaatkan dah piti itu. Tetapi pertanggungjawaban bukan sedikit nanti. Dari mana dapat kekayaan kau?
Tanya dari mana peknya. Lalu untuk ada gunungan. Oh, dia gunung untuk menyogok orang. Dia gunung untuk berjudi. Ya, pertanggungjawabkan. Tapi saya gunakan untuk membantu orang miskin. Saya gunakan untuk membantu masjid. Saya gunakan membantu tahfiz Al-Quran. Saya gunakan membantu musala. Ini beruntunglah orang punya harta. Beruntunglah dia. Nah, dia banyak mendapat pahala. Bahkan yang membangun masjid, kata Nabi, akan dibangun untuk dia rumah di dalam syurga. Beruntung orang banyak piti. Membantu masjid. Ya. Dibantu musala, dibantu rumah Allah. Keuntungan orang sakawatil agniya. Tapi kata Nabi, jikalau tidaklah orang kaya itu tidak membantu orang fakir, sandi dunia akan rusak. Dan kalau tidaklah doa orang fakir, orang kaya akan berantakan hidupnya. Doa orang fakir, doa orang miskin mujarab, makbul doanya. Orang miskin kalau dia mendoa, apalagi orang miskin dan taat beribadah, mendoa dia kepada Allah, kabulkan Allah. Kaum muslimin sidang jemaat berbahagia, demikian khutbah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqsudana, Allahumma hasil maqsudana wa muradana wa sahih ajasadana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa sabit imanana ya Allah ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fasallu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.